lu mau nyari style yang ekstra gede, semua yang lag. Pokoknya ada yang antri beli sepatu ini, beli sepatu itu. Oke, dengerin. Tapi yang pertama kali bikin gue nyangkut bukan Iwake. Musik hip hop lokal juga kita bisa dukung produk lokal. What's good YouTube, halo teman-teman, balik lagi sama gue. Kali ini gue sendiri nih, tapi gue mah idola gue dari SD nih, rada grogi nih. Kalau lu dari SD, berarti setua apa gue nih? Berarti berapa ya? 15 tahun yang lalu kali ya? Wah, 15 tahun yang lalu. iya. Jadi gue sama Bang Igor a.k.a. Psychoji. Gimana nih, apa kabar nih Bang? Baik. Jadi di video kali ini kita mau sedikit bincang-bincang kali ya tentang music, fashion, streetwear, culture, bla bla bla, dan mungkin kalau misalnya lo ada pesan-pesan buat gimana ya dibilangnya kayak orang-orang atau anak-anak sekarang yang berkecimpung di dunia kreatif atau mungkin music, kayak lo bisa share di sini juga. Langsung aja kita mulai video ini. You ready? Let's go. Oke nih, Bang Igor nih, lo seperti yang tadi gue bilang di opening, gue udah tahu lo dari mungkin 15 tahun yang lalu kali, dari gue SD kali. Gue hafal sih lagu dia sebenarnya. Tapi lo tuh gimana sih dari kalau misalnya lihat dunia music atau mungkin lo kan hip hop banget nih, kayak hip hop banget, kayak awal kecintaan lo tuh kenapa sih lo yakin padahal ketika 15 tahun yang lalu, yang gue tahu 15 tahun yang lalu, mungkin gue nggak tahu lo mulai dari kapan, kira-kira kapan, dan kenapa lo yakin banget sama hip hop itu bisa menjadi karir lo sampai sekarang ini? Karena menurut gue waktu gue menjalani hip hop atau gue menjalani profesi gue sebagai rapper, gue ngeliat hal yang gue lakukan ini life changing banget. Kenapa? Karena aslinya gue orangnya cenderung pendiam. Maksudnya kalau bahasa teknisnya introvert. Bukan berarti gue nggak pengen bergaul sama orang, cuman gue memang lebih ke recharge-nya waktu gue sendiri. Jadi memang zaman gue sekolah dulu, SMA gue, teman-teman SMA gue kalau misalnya lo tanya, mereka semua bilang Igor tuh anaknya pendiam gitu. Cuman waktu gue nemuin kesempatan untuk nge-rap dan gue ngeliat waktu gue mulai nge-rap ini ada respon yang positif gitu terhadap karya-karya yang gue bikin, gue nemuin bahwa karakteristik gue yang biasanya pendiam ini bisa gue bikin berbeda waktu gue salurkan lewat nge-rap. Jadi menurut gue ini life changing, dan lebih dari cuma sekedar life changing, tapi bisa mengantar gue menjadi ini sebuah profesi gitu yang menghidupi gue sampai hari ini. Versi gampang ini yang gue selalu ceritain nih, waktu gue SMA, gue pernah datang ke satu tempat di mana di situ dibikin sama komunitas hip hop lokal, ada festival kompetisi rap. Jadi gue datang ke sana sebetulnya cuma mau minta flyer, tapi ada satu panitia yang bilang, lo kenapa nggak ikutan aja sekalian gitu, besok nih kompetisi rapnya. Oh yaudah gue coba deh. Gue dipinjemin kaset zaman itu masih kaset. Belum Spotify, belum streaming, belum MP3, belum CD, kaset. Gue pulang, gue tulis lirik, semalaman gue hafalin, besoknya gue ikut lomba. Dan waktu gue ikut lomba, ternyata gue nggak juara satu, tapi gue masuk semifinal. Itu satu turning point di mana gue ngeliat, oh ternyata yang tadinya gue diem aja, begitu gue ekspresin yang gue mau sampaikan lewat lirik rap, ternyata diapresiasi gitu sama komunitas, dan gue memutuskan oke lah, gue mulai sekarang gue mau rap. Oh, itu pertama kali tuh semifinal langsung? Iya, ikut kompetisi. What's your favorite or influence rapper back then gitu? Jujur waktu gue pertama, jadi gini, di situ gue udah mulai dengerin rap sebetulnya. Tapi belum jadi rapper, itu pertama kali gue ikut rap. Gue bisa dibilang dari SMP gue udah mulai dengerin rap. Tapi gue nggak memulai kesukaan gue dengan musik rap itu dengan dengerin rap dari luar. Jadi zaman gue kecil dulu, gue punya kakak cewek, namanya Sinta. Dia yang pertama kali dengerin musik rap di rumah. Tapi bahasa Inggris. Gue gak ngerti, maksudnya waktu dia ini gue mungkin SD gitu. Dan menurut gue kayak, aduh ini apa nih, kayaknya kok kayaknya mereka emosional banget nih ngomongnya, kayaknya penuh tanda seru semua gitu. Gue gak ngerti artinya apa, dan kayak musiknya berisik banget. Waktu gue udah SMP, gue dengerin rap Indonesia, baru gue ngerti, oh ini nge-rap itu begini. Jadi mereka waktu itu gue pertama kali denger rap Indonesia, sukanya orang pasti nyangka gue dengernya Iwake, benar. Tapi yang pertama kali bikin gue nyangkut bukan Iwake.
gue dengerin dulu ada kompilasi album Pesta Rap. Oh, kompilasi. Oke. Dan gue dengar di situ, oh ternyata nge-rap itu mereka tuh bercerita, tapi bukan nyanyi dengan nada, fokusnya tuh lebih kayak bercerita, ada pantun dan diucapinnya sinkronis sama musik. Oh ternyata nge-rap kayak begitu. Jadi kalau orang nanya sama gue inspirasi pertama gue untuk tertarik jadi rapper, ya gue dengerin rap Indonesia. Oh, karena rimanya tuh enak ya. Karena gue ngerti. Jadi waktu itu gue belum ngerti bahasa Inggris gitu. Dan gue ngerti, oh ternyata memang pada dasarnya lo kayak berpantun, tapi ada yang lo ceritain. Belakangnya sama semua. Oke. Terus lo, ini menurut gue pribadi, Bang Igor ini adalah salah satu ikon hip hop Indonesia loh. Karena ya lo akan jadi legend menurut gue pribadi. Menurut kalian gimana? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nah, kenapa sih gue sangat tertarik nih sama ngobrol sama lo tentang hip hop, karena emang menurut gue lo salah satu icon juga. Kayak gue sangat bersyukur berkesempatan untuk ngobrol sama lo kayak gini. Sama-sama. Karena emang gue waktu gue SD itu emang gue sempet dengar beberapa hip hop tapi emang luar. Karena pada saat gue SD gue nggak punya dan gue nggak tahu gitu akses untuk denger rapper lokal itu gimana. Gue nggak ngerti karena waktu itu masih SD. Sedangkan kalau luar kan kita ada MTV, dulu kan masih zaman TV kan 2005 lah, 2006 itu masih zaman TV. Kayak gue suka banget sama hip hop pada saat itu ya, zamannya gue denger 50 Cent, Eminem, bla bla bla. Terus sampailah di lo yang ketika lo juga masuk TV pada saat itu, ya kan? Lo masuk TV pada saat itu dan gue mulai dengerin lo banget gitu loh. Mungkin ya emang sih ketika gue SMP emang ketika emo menyerang telah berganti lah. Nah, lo ini kalau misalnya hip hop ini kan ini relate banget sebenarnya sama rootsnya streetwear. Dimana konten gue sebelum ini banyak banget ngebahas tentang si streetwear itu sendiri. Nah, kalau kita balik dari streetwear itu menurut lu tuh rootsnya gimana sih? Atau misalnya kayak emang bener rapper-rapper itu menginfluence gaya berpakaian mereka itu seperti apa sih? Atau influence berpakaian lu atau cara berpakaian lu dalam bermusik atau merepresentasikan diri lo itu gimana sih? Lo mungkin bisa cerita dikit. Awal-awalnya sama kayak kebanyakan orang, gue ngikutin style rapper-rapper yang gue lihat pada saat itu. Gue tumbuh dengerin hip hop tahun 90-an, 2000-an awal. Jadi bisa dibilang style fashion gue saat itu ya gue berusaha mengikuti apa yang gue lihat. Oke. Cuman memang apa ya? Kita bahas hip hop and streetwear. Ada benernya kalau dibilang streetwear karena yang dipakai rapper-rapper tahun 90-an, pertama kalau lihat video klip hip hop yang di jalan ya, itu memang segala sesuatu yang mereka pakai bukan cuma karena sekedar style. Buat kita ngeliatnya keren, tapi most of the time yang mereka pakai saat itu karena kebutuhan. Misalnya gini, gue ngeliat video klipnya, kalau bisa cari nih video klipnya rapper Nas. Dia bikin lagu judulnya Nas Is Like, karena dia menceritakan soal dia rapper yang datang dari Queens, dan dia hanging out di neighborhoodnya kayak gimana, dan dia intinya dia bercerita soal dia lah di lirik lagunya. Waktu gue kesana sendiri, gue memang lihat bahwa style yang dia pakai kayak bomber jacket, tempel sama hoodie, tempel sama kupluk, itu perlu dingin soalnya, Pak. Iya. Perlu. Jadi banyak style yang muncul jadi bagian dari streetwear, memang keren. Kita berusaha adaptasiin ke sini gimana caranya supaya kita juga bisa pakai. Tapi sebetulnya kalau gue lihat yang namanya streetwear tuh lahir dari kebutuhan saat itu gitu. Memang mereka make itu karena mereka perlu. Kenapa jaket gede gombrong? Ya karena memang dingin di sana. Dan di musim-musim tertentu ya kalau nggak pakai itu lo bakal kedinginan banget gitu. Kalau misalnya ngomong soal streetwear, lo ngomong soal rapper East Coast tahun 90-an pasti itu tadi jeans gombrong, jaket bomber gede, pakai sepatu boots. Sekali lagi kalau lo ke New York lo akan lihat banyak orang senang banget pakai Timberland. Karena memang ya untuk mondar-mandir ke sana kemari itu yang mereka suka pakai gitu. Kayak ini New York banget gitu, pakai boots Timberland ini New York banget dan jadi ikonik. Orang yang biasanya kayak gue suka dengerin rap 90-an, pasti mereka cenderung kalau bisa disuruh style 90-an pasti ke situ tuh.
Oke. Keren. Ilmunya keren banget. Dan menurut gua memang saling silang. Akhirnya gini, identitinya seorang rapper jadi lebih didefinisiin waktu mereka punya style yang orang relate. Wah, rapper ini berarti gue ngikutin gayanya dia kayak begini. Zaman tahun 2000-an awal, zaman 50 Cent pakai pakai durag nutup di kepala. Akhirnya semua pakai. Gue juga pakai saat itu. Padahal itu sebetulnya buat menutup rambut. Jadi kalau misalnya lo orang African American terus lo pergi ke salon, lo rambut lo di cornrow atau rambut lo habis dirapiin supaya rambut ini nggak gampang berantakan, lo mau pakai topi, durag itu fungsinya untuk nutupin model rambut lo supaya nggak berantakan. Tapi karena rapper pada pakai, ya udah di sini pun juga pada ikut-ikutan pakai gitu. Gila. Jadi emang bener-bener ada fungsinya ya. Ada fungsinya, ada needs-nya. Dan emang mungkin awalnya roots streetwear itu ya emang dari roots jalanan juga ya sih kayak. Terus tiba-tiba banyak brand-brand yang pengen ngikutin itu dan mungkin ya jadi mahal mungkin kayak gitu. Tapi gue itu cukup ilmu yang sangat bagus sih buat gue ketika sebuah tren atau sebuah fashion itu awalnya emang ada fungsinya ya. Ya sama sebenarnya mungkin bukan fashion tentang pakaian doang. Mungkin kalau misalnya gue agak lompat dikit, mungkin mobil juga kayak gitu. Iya. Mobil yang gue baca kayak mungkin ada beberapa yang emang awalnya itu ada fungsinya, lama-lama jadi dandanan juga gitu kan. Nah terus kalau misalnya kita tadi udah ngomongin tentang streetwear, tentang roots, tentang rapper tahun 90-an, oh ya satu lagi ada film Straight Outta Compton, itu gue suka banget tuh, kalian harus nonton sih itu. Terus itu keren banget. Nah terus sekarang kita udah masuk ke 2020 dimana fashion ini sudah mulai crossing lah, kayak kita nggak harus gimana ya, misalnya kayak kita ngomongnya udah kemana-mana gitu, kayak misalnya kayak kita, mungkin ada yang nggak terlalu denger hip hop tapi emang dia influence fashionnya itu rapper, atau mungkin ada yang hip hop banget nih tapi sebenarnya dia itu influencer fashionnya itu mungkin rockstar, mungkin bisa juga karena emang dari musik itu sendiri. Menurut lo gimana? Ada penyilangan atau ada hybrid musik juga nggak sih zaman sekarang ini? Kalau menurut gue makin kesini untuk ngedefine seorang artis yang berkarya di musik cuma dilihat dari satu genre, menurut gue sayang. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya seorang mau identify dirinya, gue seorang rapper, musik gue hip hop, nggak masalah. Tapi ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan lebih waktu batasan antara genre ini nggak melulu dilihat kayak ini harus hip hop doang ini dong. Ya walaupun itu di mix pun menurut gue bisa menjangkau lebih luas daripada misalnya kita ngomong target marketnya rapper ini. Mungkin orang-orang di luar itu bisa appreciate juga. Kayak misalnya lo dengar beberapa bulan yang lalu lagu yang sangat ngetren banget. Lo tahu Lil Nas X? Lil Nas belum. Nobody tell me nothing. Itu ada satu momen di mana dia sebetulnya masuk chart hip hop, rap, tapi sempat masuk chart country juga. Sampai orang bertanya-tanya ini sebenarnya country apa hip hop. Kayak mungkin pada zaman 2000-an kayak dengerin Akon nggak sih? Nah kalau zaman iya maksudnya nyampur antara hip hop, beatnya hip hop tapi ada nyanyinya, ada nadanya. Nah si Lil Nas X ini juga akhirnya menurut gua menembus batasan definisi kayak lo rap doang, tapi lo bisa nyerempet ke country. Akhirnya ada juga dari komunitas country yang apresiasi. Orang-orang yang tadinya cuma dengerin hip hop akhirnya jadi dengerin country. Jadi menurut gua saat ini, hari ini 2020 dan selanjutnya lu mau identify diri lu sebagai seorang rapper hip hopper, it's okay. Tapi waktu lu mau untuk melihat lebih jauh gitu daripada satu perspektif, siapa tahu lu bisa menjangkau lebih. Itu lagunya Lil Nas X itu udah merajai chart berbulan-bulan gitu. Says Bang Igor, best of the best. Langsung from master loh, dia ngomongin loh. Nah ini mungkin ini kayak pertanyaan gue terakhir dari musik kali ya. Kayak lu pada zaman dulu sama zaman sekarang yang mungkin rapper-rapper muda atau mungkin rapper-rapper baru yang muncul gitu dengan ya emang mereka punya kualitas yang bagus juga,
dengan akses yang pasti lebih mudah, Iya. ya kan? Kayak lu ada perbedaan nggak sih di situ dan apa sih positif negatifnya dari yang dulu? Maksudnya kan ketika hip hop ini kan pasti ada scene-nya dong, Iya. ya kan pasti ada scene-nya kan, kayak ada nggak sih perbedaan scene-nya atau negatif positifnya tuh menurut lo secara pribadi aja? Perbedaan utamanya adalah teknologi sangat memudahkan untuk berkarya. Lo bisa bikin lagu di rumah, lo bisa rekaman di rumah, lo bisa mempromosikan karya lo menggunakan sosial media, lo bisa ngebangun fanbase lo sendiri, bahkan bisa dibilang lo mau berkarya tanpa pusing dengan pakem industri bahwa lo mesti masuk record label, major label. Selama lo ngerti caranya dan lo rajin mempelajari gimana cara menggunakan teknologi, perbedaan utamanya adalah segala sesuatunya jauh lebih tersedia fasilitasnya sekarang. Apa ya? Kalau mau ngomong soal plus minusnya pasti ada. Plusnya tadi itu teknologi sangat membantu. Tapi satu hal yang gue mungkin bukan gue sayangkan, tapi memang ya inilah challenge disrupsi perkembangan teknologi. Jujur. Kita sangat banyak dibombardir dengan begitu banyak pilihan. Oke. Saking ramainya sosial media, saking ramainya. Saya gini, lo ngebayangin ini corong di mana sebuah informasi lagu baru, karya baru seorang rapper bisa dilihat sama orang tahun katakanlah 90-an 2000-an awal. Yep. Begitu lo bisa lewat di sini dan lo melakukan yang terbaik, lo bikin lagu yang bagus, lo promosi dengan baik, lo rajin bersosialisasi, lo rajin tour supaya banyak yang tahu, pasti lo akan tembus, lo akan banyak yang tahu. Nah, permasalahannya sekarang masih dengan attention span yang sama nih. Orang-orang yang ada, yang tersedia, yang akan mendengar musik lo sekarang berbondong-bondong semua pengen lewat lubang yang sama, penuh banget, sumpah banget. Nggak masalah, makin banyak yang berkarya itu bagus. Cuma di antara itu semua, kadangkala supaya kita dinotis di tempat yang sempit ini, kadang-kadang lu mesti bikin sesuatu yang bikin lu lebih notice dibanding semua orang yang berusaha lewat. Oke. Karena kalau enggak, ini sempit banget nih. Lu nggak bikin sesuatu yang berbeda, mungkin lu akan desak-desakan. Nah, gue lihat fenomenanya adalah banyak yang berkarya berusaha mencari atensinya dulu dibanding mengedepankan karyanya, ininya dulu, kualitas dari karyanya itu sendiri. Yang mana menurut gue ya nggak apa-apa. Kalau emang lu mungkin ngerasa ini jadi jembatan lo untuk dinotis orang, ya nggak apa-apa juga. Cuman kan banyak orang yang lihat, wah kayaknya rap yang penting rame, yang penting sensasi. Oke. Yang penting ini supaya lo gue paham nih. Menurut gue bebas-bebas aja. Karena memang di luar pun kadang-kala ada masalah sama seorang rapper sama rapper lain, itu bikin dua-duanya jadi makin diangkat kan. Tapi perbedaannya adalah kalau lu lihat seorang rapper punya masalah dengan rapper lain di luar negeri, seru gitu karena lu lihat ada adu skill. Di sini kadang-kala mungkin yang dilihat bukan skill, tapi yang dilihat seberapa lu gregetnya untuk dinotis orang dibanding lo nge-push hal terbaik dari diri lo gitu. Mungkin kayak gue bisa bilang mungkin ada beberapa yang sebenarnya biasa aja skillnya, atau mungkin bisa dibilang poser tapi dia sensasinya besar sekali. Gue nggak bilang skillnya, mungkin skillnya adalah memang bikin sensasi itu. Dia punya skill tersendiri ya. Tapi itu kan menurut gue, kalau lu bikin sesuatu yang sensasional, to top that mesti bikin sensasi lagi. Karena kalau nggak redup. Kalau nggak habis, kapan habisnya? Akan ada momennya di mana menurut gue seseorang lo akan sampai di level, gue udah tua nih. Lu akan inget kayak, wah gue nggak mungkin gini terus juga. Menurut gue yang terbaik yang bisa dilakukan seseorang yang mau berkarya dan lu punya longevity, lu punya sustainability dalam berkarya adalah lu mesti tahu dulu karakter lu, purpose lu apa. Gitu, lu mau nyemplung, jadi apapun yang terjadi lu jelas, gue mau berkarya, gue punya purpose, jadi lu nggak habis ditelan zaman. Keren banget. Karena emang beberapa, gue denger kayak misalnya kayak 2 tahun lalu ada beberapa lo sama
ada satu rapper atau mungkin kayak zaman YouTuber rapper. Oh. Mungkin gue agak Cuma yang lag. Itu menurut gua bukan, sayangnya orang lihatnya cuma dari sudut pandang itu. Menurut gua yang lag melakukan apa yang dia bisa lakukan memang dengan membuat karya yang seperti itu. Yep. Tapi kalau misalnya lo lihat di scene hip hop sendiri ada banyak. Yang terjadi di situ buat yang sama-sama kenal itu nggak ada apa-apa. Ya memang kadang-kadang orang yang di luar memperhatikan ke dalam itu yang lebih seru ngomporin. Lebih seru ngomporin. Netizen lah ya, netizen lebih seru ngomporin. Oke, tapi ya emang bener sih. Mungkin kalau gue ngeliat lo ya dengan konsistensi lo dan dari musik, ya jujur aja ya, kayak misalnya emang kayak rima lirik-lirik lo tuh emang keren banget buat gue secara pribadi gitu. Ya itu yang membuat lo menjadi icon buat gue untuk hip hop Indonesia ya. Dari mulai mungkin ada yang nge-copy ya tetangga sebelah dia ngopi lagu lo itu dari itu gue ngikutin itu. Kalau gue memang gue ngeliatnya begini, gue nggak pusing seberapa banyak orang lihat atau seberapa harus viral karyanya. Tapi tiap kali gue keluarin sesuatu gue akan pastikan bahwa gue lakukan yang terbaik. Baik itu dari musiknya, dari liriknya, dari message-nya sendiri, dari pesannya. Perkara ini rame atau enggak, ya tinggal bikin lagi. Karena dengan begitu gue nggak terbatas kayak aduh gue harus bikin sesuatu yang viral. Karena menurut gue viral itu datang dan pergi. Tapi sustainable itu akan datang waktu orang ngerti identitas lu siapa. Dengerin keren. Tapi memang bener sih kayak message lagu kayak Ayah tuh gue suka banget Ayah. One of my favorite. Oke, gila bisa 200 jam nih kayaknya video ini. Oke, kita masuk ke fashion. Kita masuk ke fashion. Lo ada nggak sih kayak, ya pasti kan yang namanya rapper main sneakers. Ada nggak sih favorite sneakers lo? Satu aja. Dulu gue emang pernah beberapa kali beli. Biasa orang bilang gue suka Jordan. Ada fase-fasenya gue suka Jordan dan gue punya satu Jordan, Jordan 3. Sport Blue. Ada waktu itu gue dapat murah, ternyata pas gue bawa ke sini harganya udah naik. Ada gue simpen, tapi gue udah jarang pakai. Lalu gue pernah beli yang agak stylish dikit karena gue lihat Jay-Z pernah pakai beberapa tahun yang lalu. Gue beli Balenciaga Arena. Mahal. Iya, dan gue lihat wah keren banget nih, sepatu putih semua gitu. Kayak letter tapi kayak kuat banget gitu dan kayak kinclong banget gitu. Tapi udah nggak kepake juga. Ada tapi nggak kepake. Tetap terinspirasi dari rapper ya? Dari rapper. Tapi kalau lu tanya sama gue nih, jujur makin kesini gue nyari sepatu yang gue tinggal masuk aja nggak pakai. Yang gampang nyaman kelar gitu ya? Gue sempat suka tuh waktu Balenciaga ngeluarin yang apa? Triple S, yang gede. Bukan. Yang shock. Yang kayak kaos kaki tuh apa sebutannya? Speedrunner iya. Tapi mahal pak. Ada beberapa brand-brand lokal yang gue lihat konsepnya sama dan gue pakai. Jadinya simple, mana-mana gue pakai itu. Kita disebut brand lokal. Menurut lo brand lokal sekarang nih di industri fashion gimana? Kayak lo memperhatikan kah atau kayaknya lokal tuh udah sangat udah sangat baik ketimbang mungkin dulu gitu, kayak udah bisa di-compare lah atau udah bisa jadi pilihan dibanding kita beli brand luar gitu. Bagus kalau ngomong soal industri ya. Kayak gini, gue selalu melihat kacamata sebuah karya dari dua sisi. Dari memang ada idealisme dan message lo atau mulai dari industri. Sama kayak hip hop, ada momennya dimana gue bikin lagu-lagu yang kocak-kocak kayak Swag gitu loh, jomblo online. Tapi ada momennya dadakan. Iya. Tapi ada momennya juga gue bikin lagu-lagu yang memang passion gue. Gue mau menyampaikan sesuatu yang penting kayak lo denger lagu Ayah, gue bikin lagu judulnya Jalan Panjang. Nah, kalau misalnya kita ngelihat soal brand dari sudut pandang industri ini produk lokal. Jadi kalau gue ngeliatnya sekarang banyak local brand yang udah bisa nyiptain greget hype-nya sendiri. Banyak yang walaupun gue nggak terlalu notice. Bukan nggak terlalu notice, gue nggak terlalu familiar dengan brand-brand ini. Tapi gue lihat lah di sosial media, wah ada yang ngantri beli sepatu ini, beli sepatu itu. Hatersnya banyak loh di sini. Nggak masalah, tapi maksud gue gini, supply and demand. Seperti tadi gue mau lihat dari kacamata
lu berkarya dari berkacamata idealisme atau memang lu mulai dari kacamata industri. Bisnis ya? Iya, tetap semua ada plus minusnya. Tapi secara luas gue berani bilang bahwa brand lokal Indonesia mengalami banyak kemajuan. Bahkan menurut gue ada beberapa brand-brand yang dibikin di sini tapi mulai ada peminatnya di luar juga. Iya, udah gue internasional ya. Iya. Jadi keren lah, maksudnya zaman dulu waktu gue kecil SMP SMA ya mau beli apa gitu ya agak style dikit ya, lu mesti ke mall dan mesti cari sportswear tertentu yang kayaknya logo ini yang gue cari, logo itu yang keren, logo ini yang ini. Tapi makin kesini variasi dari brand lokal ini memberikan kesempatan untuk kita sendiri, orang-orang Indonesia mau mengekspresikan gaya kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya, ada roots juga yang masing-masing dan kita tinggal pilih mana yang cocok sama kita. Iya. Jadi emang hype-nya mereka build sendiri. Ada variasi sendiri yang nggak selalu menurut harus kayak yang di luar lagi rame begini. Enggak, juga di sini kita bisa nemuin sendiri. Benar. Jadi benar. Tadi kata Bang Igor tentang idealis atau misalnya industri atau bisnis ya. Karena mungkin kalau misalnya kalian lihat ada beberapa yang kok sama sih sama ini, mungkin emang mereka ngelihat pasarnya atau peluangnya emang demand-nya ada di situ. Tapi kalau yang idealis ya emang mereka punya gayanya mereka sendiri yang mereka akan membuat marketnya sendiri juga. Ya. Kalau lu tuh, gue boleh tau lu, ini kan dengan idealis ini kan berarti kan kita kayak berkarya di tempat yang berbeda gitu. Kalau mungkin lo dari hip hop lo berkarya di musik, lo ada nggak sih kayak entah brand atau mungkin collection lo atau mungkin kolaborasi lo dengan berbentuk pakaian gitu, berbentuk fashion gitu? Jadi biasanya nih, musisi biasanya identik dengan orang pengen bang ada merchandise-nya nggak? Iya. Gue tuh bertahun-tahun nggak pernah bikin merchandise gue sendiri. Karena memang gue punya mindset bahwa gue agak ngerasa kurang sejahtera ngeliat orang kayak lo harus mendefine diri lo dengan pakai sesuatu yang ada tempelan nama gue. Agak nggak terlalu gitu gue orangnya. Tapi narsis ya. Gue have nothing against buat orang-orang yang kayak mau jualan. Ini mereka ya udah silakan itu karena industri main lo berkarya, lo bermusik, mungkin di luar musik lo perlu mengerjakan sesuatu, it's okay. Cuma kalau gue emang agak risih gitu untuk seperti itu. Gue pengen siapapun yang suka musik gue ya udah nggak harus mengidentifikasikan apa yang mereka pakai exactly dengan nama gue. Sampai akhirnya gue sempat kepikiran beberapa tahun yang lalu gue pengen bikin kayak semi record label sendiri, label komunitas. Tapi sebelum jalan ke situ, record label ini gue putuskan bahwa gue mau bikin merchandise-nya dulu. Dari merchandise-nya bukan Saikoji, tapi justru nama label entity-nya ini, namanya Koplo. Karena gue 2 tahun yang lalu gue rilis lagu judulnya Go Young Koplo. Go pergi yang muda, kom polisi lo bacanya Go Young Koplo. Tapi gue memutuskan Koplo-nya ini gue jadikan nama entity-nya, Koplo Inc. Koplo itu ada singkatannya, Community of People Laying Awesome Words. Jadi komunitas orang-orang yang menyajikan kata-kata yang awesome. Nah, gue memutuskan untuk bikin kerjasama sama Hudiku. Untuk bikin Koplo ini punya beberapa baju. Jadi ini kapan nih? Baru tahun ini jalan. Tahun ini. Sebetulnya udah ada. Tapi tahun ini sekarang udah tersedia ya. Boleh lihat nggak sih? Boleh dong. Yang ada di sebelah gue ini nih. Nah, kalau ini dia bukan hoodie, tapi hoodie-nya ada. Konsepnya yang ini nggak ada hoodie-nya. Tapi ada hoodie-nya, ntar gua ambil. Ini konsepnya ya kayak tracksuit, cuman ada paduan warna putih, merah, biru. Nah, sama di sini. Nah, ini gue pengen nanya nih, coba dibahas. Gue emang pengen ada sesuatu yang identitasnya Indonesia gitu. Jadi gue tanya bahwa gue pengen gimana caranya supaya ada elemen Indonesia yang beda tapi nyambung gitu sama style yang sporty. Dan gue nemuin kayaknya ditempel dengan temen nih. Ini ribet kan ini bikin? Iya. Jadi ini lo berkarya dalam bentuk pakaian ya? Jadi kalau ini ya bukan gue yang nyari juga ini. Ini ide gue.
Lalu gue sajikan, gue teruskan, dan akhirnya hoodieku yang mewujudkan. Nah kalau misalnya lo bisa tarik tuh sebelah situ, Mana nih? nah itu boleh, misalnya itu. Ini salah satu contoh kalau ini dia Oh ini ada nih, ya itu dia. koplo. Oke. Nah kalau ini tenunnya lebih kayak di ujungnya, jadi kalau dipakai. Oh ini pendek ya, tampil Pendek. Ada lagi coba tarik lagi terus. Oke. Oh ada berapa koleksi Ada dong? beberapa jenis koleksi. Nah ini juga kalau ini Oh ini sama sama yang itu ya? ini pendek tapi ini tenunnya di sini ya, di Oke. kantong tangan, kantong Doraemon. Sama di hoodie-nya. Jadi kalau misalnya lo pakai hoodie-nya, nah, dari belakang udah kelihatan. Oh ini gue pernah lihat yang lo bikin lagu berbeda itu baik, bukan sih? Iya yang video lo di Instagramnya yang lagi jalan-jalan kan? Jadi memang itu gimana tuh menurut? memang konsepnya apa ya? Gua pengen bikin sebuah merchandise yang siapapun bisa pakai gitu. Jadi nggak harus identik kayak yang bisa pakai ini cuman yang rapper aja atau yang stylenya hip hop aja. Sebenarnya siapapun aja yang mau pakai ya lo boleh pakai gitu. Dan kenapa gue bilang berbeda itu baik ya karena Indonesia sendiri kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Ada banyak perbedaan. Dalam perbedaan itu justru kita saling melengkapi. Makanya cocok dengan konsep dimana di sini gue pakai corak tenun Indonesia. Ini total local pride nih. Made in Indonesia dengan musisi Indonesia dengan bergaya Indonesia, ya kan? Kurang local pride apa nih? Ini kalau mau beli bisa di Hoodieku berarti. Di Hoodieku bisa cari langsung Oke. di website Hoodieku. Di website Hoodieku. Nanti gue kasih linknya ke kalian di description di bawah. Terus nih gue kasih Instagram Hoodieku juga. Kalian kalau misalnya mau order bisa ke situ, langsung ada harganya juga di situ ya. Iya. Langsung harga di situ kalau misalnya kalian tidak mau melewatkan kolaborasi ini karena ini sangat keren banget sih. Ya, itu tadi berbeda itu baik juga. Iya sih. Dan kenapa gue memilihnya memang banyak hoodie ya? Karena kalau misalnya lo lihat di ruangan ini ada banyak pernak-pernik Star Wars. Star Wars. Gue senang banget sama Star Wars dan menurut gue lihat satu style yang karakter di film Star Wars pada pakai. Kalau misalnya lo seorang Jedi atau lo seorang Sith, mereka pasti punya baju dan ada hoodie-nya. Memberikan kesan apa ya? Misterius. Mistik juga gitu, tapi di saat yang sama keren gitu. Cuman supaya lebih keren lagi dan lebih dapat lagi gitu. Karena biasanya gini, kalau di dalam dunia Star Wars semua Jedi itu pasti punya hoodie, pakai jubah dan ada hoodie-nya. Tapi mereka itu semua berasal dari planet-planet yang berbeda biasanya. Oke. Bangsa ras alien yang berbeda-beda, ada yang bentuknya alien banget, ada yang bentuknya kayak manusia. Tapi pakai. Nah, tapi mereka itu semua berbeda, tapi mereka semua baik. Oh, berbeda itu baik. Makanya gue suka banget bikin ini pakai hoodie karena menurut gue sejalan dengan gue juga yang big fan of Star Wars. Tuh kan? Lu baru tahu kan lu di sini? Pasti lu ngira kan cuma kayak oh ya hip hop pakai hoodie karena emang semua rapper pakai hoodie. Enggak, cuy. Dari Star Wars loh. Kebayang gak lo? Gila keren banget lo. Oke, tadi kan lo ada beberapa hoodie yang apa yang tenun apa segala macam. Lo ada lagi gak sih yang selain itu? Ada dong nih. Salah satunya nih wih, masih di box nih. Katanya ini pizza. Oh, unboxing kita. Unboxing. Ini belum dipakai ya bagaimana nih? Belum, coba yang buka lagi. Oke. Ini termasuk yang paling banyak peminatnya. Boom. Oh, masih baru. Oh iya. Ada kartunya cuy. Oke. Oke. Oh ini beda ya. Ini dia semi parasut gitu ya. Iya. Oh tetap ada tenunnya. Dan nah hoodie-nya di situ tuh. Boleh gue coba kali ya? Coba dong. Mantul. Jedi gue. Jedi semi ini futuristik. Wah keren nih. Gokil. Gimana guys menurut kalian? Ini masih ada nih di hoodieku? Masih ada? Masih ada.
Dan apa ya, Keren. kayaknya gue lihat banyak orang yang emang seneng ya model yang ini atau model yang gede-gede kayak gini yang berhoodie. Karena biasa yang badan-badannya plus size emang kesusahan nyari baju style. Oke, ini antara curhat atau Nggak apa-apa. merekomendasi. Kalau gue merekomendasikan karena memang gue mengerti banget kesusahan teman-teman yang mungkin pengen nyari style yang keren. Karena kadang-kadang lu mau nyari style yang ekstra gede, begitu ada biasanya plain, nggak ada yang dapat style. Biasanya polos-polos. Biasanya ya banyak baju-baju yang keren yang stylenya asik itu biasanya berhenti di ukuran tertentu. Atau kalaupun dibilang double XL 3XL ternyata bukan double XL 3XL yang kita perlukan. Bohong. Double XL 3XL labelnya doang. Nah ini sampai size gua masih muat. Ini Masih ada. L berarti ya? Ini Ukurannya L. Sampai yang gua pakai 3XL. gede banget sih. Boleh lagi Bang, boleh lagi. Yang mana nih? Yang 3XL. Oh, beda jaketnya ini ada yang Yang oh. contohnya Ini 3XL nih. Ini size gua. Tapi ini yang nggak ada hoodie-nya, cuman bahannya sama cuttingnya kayaknya sama dengan itu. Oh, jadi ready banget sih untuk size gede. Yo, Ready banget. nah ini dia. Oke, mantap. Good job hoodieku berarti. Dan ini dipikirkan matang-matang menurut gua. Kenapa? Oke. Biasanya gua paling malas pakai baju warnanya cerah, apalagi warna putih. Oh. Karena gua makin bentuknya kayak kasur. Cuman ini sisi yang bagusnya nih. Kombinasi antara ada bagian putih yang cerah sama bagian yang gelap di bawah. Oke. Entah hitam atau biru tua. Ini membantu menyamarkan bentuk-bentuk bulat. Again, gue make sendiri dan gue senang banget make ini karena it works buat gue. Iya. Bukan cuma karena kayak gue bilang kayak lu mesti beli, enggak. Emang itu biasanya jadi masalah. Iya. Yang badannya plus size. Oke. Banyak yang suka pakai baju warna gelap atau warna hitam karena kita mau menyamarkan lekuk-lekuk gitu. Makanya tiba-tiba lu pengen putih gitu ya? Nah, ini kok bisa putih, tapi lu nya kalau lu berdiri, coba berdiri, nah bawahnya itu hitam. Oke. Jadi tersamarkan gitu. Gedenya yang di bawah. Tetap bisa style. Jadi di samping apa namanya campaign yang Indonesia nih gini-gini ternyata ada selipan-selipan terselubung. Iya. Rupanya ada selipan-selipan. Keren. Jadi lu mau emang nyari stylenya doang nggak apa-apa, tapi kalau mau menyamarkan badan lu Works. bisa juga. Berbeda itu baik. Berbeda asik. Oke deh. Bang, gini. Lu kan boleh nggak sih dikit aja, kayak lu kan terkenal banget nih sama yang namanya skill hip hop lu, freestyle gitu. Oke. Kasih kita dikit aja, entah itu mungkin keywordnya lokal brand, atau mungkin hoodieku, atau mungkin apapun. Lu nggak bisa ini beatbox nggak bisa? Nggak bisa. Gue pakai yang saya kali ya. Oke. Kayak keren nih, jadi harus di videoin. Hey. Bisa kali gue deketin nih. Musik hip hop lokal juga kita bisa dukung produk lokal. Iya. Dukung semuanya, dukung dengan total, pakai dengan kebanggaan supaya tetap frontal. Dari Indonesia bawa ke global, suarakan semua dengan vokal. This is Psycho G. Kalau gua udah freestyle man, you know me. Keluarkan kata-kata langsung dari sampai besok pagi nggak bakal bisa rampung. Semua kata-kata bisa tetap tertampung kayak dalam otak gue ini ada kantung. Pakai hoodieku dan pakai koplo. SYKJI, I keep it flow. Tanpa pegang mikrofon, dan kalau udah freestyle gue tetap on and on. Gue pakai jaket putih, merah dan biru. Gue bikin semua orang langsung terharu. Jangan pusing apa yang gue katakan, yang penting tetap bisa lo perdengarkan. Dia pakai putih, abu-abu dan hitam. Gue sama dia kita tetap sama-sama keluarkan kata-kata. Yang pertama dan kedua, ketiga dan empat selagi sempat. Yang jauh kita bikin makin dekat. Jangan pusing kalau gue freestyle gak pernah telat. Psycho G bikin hip hop dan Indonesia tetap selalu erat. Dukung baju lokal, baju internasional. Yang penting kita tetap freestyle dan gak gombal. Local pride, this is how we do it and this is how we wanna make it tight. Itu gak dikit loh. Nggak nyampe semenit mikirnya. Mending gak nyampe semenit, kagak pakai mikir bang. Itu tadi di play sama dia, terus langsung mulai. Gila. Thank you banget. Sama-sama nih.
Gila gue bisa ketemu idola gue di sini dengan freestyle-nya dia. Kira-kira lo nggak sebentar deh. Gue punya pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Iya. Selain hip hop, lo dengerin musik apa sih? Macem-macem sih. Gue suka dengerin musik-musik orkestra kadang-kadang. Oh, yang paling random sih, gue nggak tahu lo tahu apa enggak. Lo search nih, ENYA. Itu musik yang suka gue dengerin untuk gue menenangkan hati gue. Oke. ENYA. Tulisannya apa? E-nya. Nah, lu search di Google tuh E-nya tuh apa? Itu Oke. yang suka gue denger. Nah, itu nggak ada hip hopnya sama sekali. Oke, keren. Ah, gila gue nggak mau video ini selesai loh. Tapi sepertinya kita gitu aja dulu kali ya. Gitu aja dulu kali ya. Kalau misalnya kalian pengen ngobrol lagi sama Bang Igor, kalian bisa komentar di bawah, like yang banyak, share video ini yang banyak. Nanti mungkin kalau ada kesempatan lagi Bang Igor nggak sibuk, kita akan bikin video lagi ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan juga, kalian bisa langsung komen di bawah atau DM gue di Instagram di @hadifidayat_ atau Bang Igor di Saikoji juga. Nanti kalau misalnya kalian mau beli ini, kalian bisa klik di link di description di bawah. Itu gue pasti taruh tentang hoodie-nya. Jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe channel gue, jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Thank you banget. Thank you banget. Ingat, Thank berbeda you. itu baik. Asik. Berbeda itu baik. Quotes terakhir. Sampai jumpa lagi. Kira-kira gitu aja video gue untuk kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue yang lain. Gue Hanif. Saikoji. Chops.